Dan kami bisa saja membayarkan, saya katakan sekali lagi, kami bisa membayarkan tunggakan siswa itu. Dan itu akan dibayarkan dalam bentuk bantuan atau hibah dari pemerintah provinsi kepada siswa-siswa yang nunggak biaya sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Banyak yang protes ya atas kebijakan Kang Deddy Mulyadi kepada sekolah-sekolah swasta yang menahan ijazah siswa harus dikembalikan, diberikan kepada siswa. Kita akan dengar kritik dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi oleh yang katanya adalah seorang pemerhati pendidikan ya. Oke, kita simak videonya bersama-sama. Bagaimana pihak SMK atau SMA swasta memberikan ijazah kepada orang tua siswa apabila kewajibannya belum diselesaikan? Tunggakan-tunggakan SPP dan tunggakan yang lainnya yang belum diselesaikan oleh orang tua siswa kepada sekolah swasta. Nah, ini juga harus dibahas tentunya, ya. Nah, yang kedua tentang berkoordinasi dengan cabang dinas pendidikan di masing-masing wilayah dalam melaksanakan penyerahan ijazah yang belum tersampaikan sebagaimana angka 1 kepada lulusan terkait. Pertanyaannya, apakah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sudah berkoordinasi dengan apa? Dengan BMPS, dengan MKKS, atau dengan FKKS? Itu di tingkat SMA dan SMK. Kalau memang belum, ya harus dilaksanakan dulu sehingga pelaksanaan dari surat edaran ini tidak memunculkan masalah baru di kalangan sekolah. Nah, yang ketiga, poinnya adalah apabila sampai batas waktu sebagaimana angka 1 tidak terrealisasi, maka pihak sekolah menyerahkan ijazah tersebut kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah, dilengkapi berita acara dari sekolah kepada cabang dinas pendidikan. Untuk selanjutnya, Kepala Cabang Dinas menyerahkan ijazah tersebut kepada lulusan yang berhak menerima ijazah. Yang kita ketahui di dalam aturan, ijazah itu bisa diambil apabila yang mengambil itu pertama adalah orang tua siswa, dan yang kedua siswanya itu sendiri. Nah, kalau ini sudah menggunakan pihak ketiga dalam artian ada KCD, apapun sebutannya, maka di sini sudah ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan. Walaupun ada berita acaranya, pertanyaannya, apakah KCD bersiap menerima, ya, menampung ijazah-ijazah yang selama ini tidak ada penyelesaian kewajiban daripada orang tua siswa? Ini bukan 1.000-2.000, ini puluhan ribu. Bahkan hasil daripada investigasi saya sebagai pemerhati pendidikan, ada yang sampai 13 tahun ijazah itu tidak ditebus. Akibat apa? Menunggak biaya. Itu adalah protes dari kebijakan Kang Deddy Mulyadi ya, oleh yang katanya adalah pemerhati pendidikan ya. Bagaimana siswa orang tua menunaikan kewajibannya ya, karena menunggak belum bayar iuran sekolah ya. Oke, kita akan simak bagaimana jawaban dari Kang Deddy Mulyadi. Silakan. Berapa sih jumlah siswa di Jawa Barat yang nunggak belum dibayar sekolahnya dan akhirnya ijazahnya ditahan? Kurang lebih nih sekitar 320.000 orang. Lamanya berapa mereka ijazahnya tidak diambil? Ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, gitu kan? Ada yang setahun. Nah, kalau diduitin berapa Kang Deddy? Kalau diduitin, taruhlah rata-rata 2 juta per orang nunggaknya, karena kan ada yang 3 juta, ada 4 juta, ada 1,3 juta. Nah, kalau dirata-ratain 2 juta, maka tunggakannya 640 miliar. Emang selama ini provinsi kagak bantu
buat sekolah swasta, bantu. Nilai bantuannya sebesar 600 miliar per tahun. Semestinya nggak usah ditahan. Orang kita bantunya hampir 600 miliar per tahun, cuman bantuannya juga banyak ketidakadilan. Banyak sekolah-sekolah favorit yang siswanya bayarnya mahal, masih disubsidi juga atau dibantu juga. Semestinya itu tidak terjadi. Nah, selanjutnya ini mau dibayarkan yang 640 miliar. Mau juga, dengan catatan kita membuat perjanjian dengan sekolah-sekolah swasta di seluruh Jawa Barat. Perjanjiannya bagaimana? Begini, bantuan yang 600 miliar diteruskan kepada mereka dalam setiap tahun, tapi dengan catatan ijazahnya harus segera dikembalikan. Nah, andai kata tidak mau mengembalikan, maka bantuannya dihentikan dan diganti menjadi program beasiswa untuk masyarakat miskin yang sekolah di sekolah swasta. Nah, tinggal pilih sajalah di antara dua itu, ya kan? Nerima uang tunai sekarang sebesar 640 miliar gitu kan, tetapi bantuannya ke depan dirubah skemanya menjadi bantuan untuk masyarakat miskin, sehingga kita tidak memberikan ke sekolah tapi memberikan ke siswa yang sekolah, tetapi tetap saja uangnya ditransfer ke sekolah atas nama siswa tersebut. Nah, atau ijazahnya dikembalikan semuanya dan kita meneruskan bantuan pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk sekolah-sekolah swasta sebesar 600 miliar dalam setiap tahun. Ini adalah skema yang akan dibuat. Semuanya nanti tergantung para kepala sekolah swasta di seluruh Jawa Barat. Skema apa yang akan diambil? Skema 600 miliar dibagikan seperti dulu ke sekolah-sekolah swasta, atau 600 miliar dirubah menjadi bantuan untuk siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta. Ya, mari kita bicarakan secara bersama. Tentunya yang 600 miliar yang lalu, bantuan-bantuannya kami juga akan mengaudit penggunaannya. Untuk apa? Untuk membangun semangat transparansi bahwa bantuan itu betul-betul bermanfaat bagi masyarakat Jawa Barat, terutama juga betul-betul bermanfaat bagi masyarakat miskin. Karena yang mampu-mampu kan bayar sekolahnya, dana BOS diberikan dari pusat, bantuan BPMU dari provinsi diberikan, kemudian siswanya juga bayar. Itu tadi jawaban dari Kang Deddy Mulyadi ya terhadap protes oleh pemerhati pendidikan ya. Tinggal pilih saja sekolah-sekolah swasta mau uangnya 600 miliar atau dialihkan kepada siswa yang tidak mampu sebagai bentuk beasiswa. Ya, gitu. Ini adalah gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi untuk pendidikan di Jawa Barat, agar anak-anak yang sekolah di Jawa Barat itu mempunyai ijazah. Tidak lagi adanya terkendala dalam ijazah dikarenakan belum ditebus, dikarenakan tidak punya uang. Negara sudah membantu sekolah swasta 600 miliar per tahun. Kenapa masih ditahan? Ya, dibantu oleh negara, oleh provinsi, dibantu oleh pusat, siswa bayar mahal, ketika nunggak ditahan ijazahnya ya. Ngeri ya. Oke, itu adalah kebijakan gebrakan dari Kang Deddy Mulyadi. Luar biasa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.